Oke, pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan cerita dari God of War 1, yaitu yang berjudul God of War 2. Dimana pada God of War 1 kita diceritakan tentang sebuah kisah dari seorang prajurit pasukan Sparta yang bernama Kratos, dan kisahnya dalam menjadi seorang dewa perang di Yunani, yaitu The God of War. Franchise God of War ini adalah sebuah kisah yang menceritakan perjalanan seorang prajurit sekaligus manusia setengah dewa atau yang biasa disebut sebagai demigod yang bernama Kratos, serta petualangan hidupnya di dunia mitologi Yunani dan mitologi Nordik, di mana mitologi Yunani ini diceritakan di game God of War 1, 2, 3, dan game pendukung God of War lainnya, dan mitologi Nordik ini dimulai di God of War yang dirilis pada tahun 2018 lalu, atau beberapa orang menyebutnya ini adalah God of War 4 atau God of War 4. Oke, sekarang kita mulai masuk ke cerita game God of War 2. Cerita game God of War 2 ini berlatar waktu 13 tahun setelah cerita di God of War 1 berakhir, yaitu setelah Kratos berhasil mengalahkan dewa perang Yunani pada saat itu, yaitu dewa Ares, dan menggantikannya sebagai dewa perang Yunani yang baru atau The New God of War. Selama menjadi dewa perang Yunani yang baru, Kratos belum bisa diterima oleh dewa-dewa Yunani lainnya, karena mereka merasa Kratos kurang becus dalam menjadi dewa perang di Yunani, dan karena Kratos juga masih dihantui oleh memori kelamnya di masa lalu, yaitu pada saat ia secara tidak sengaja membunuh keluarganya sendiri di depan matanya. Pada suatu masa, pasukan Sparta yang dulu dipimpin oleh Kratos sedang berperang di sebuah peperangan yang dinamakan The Battle of Rhodes. Melihat itu, Kratos pun berkehendak untuk membantu pasukan Sparta. Ia sebenarnya dilarang oleh Dewa Athena untuk melakukan itu. Ditambah lagi Dewa Athena mengingatkan Kratos bahwa para dewa sudah mulai kehilangan kesabarannya. Ia meminta Kratos untuk mematuhi larangannya, karena ia juga yang merasa mengusulkan Kratos untuk menjadi dewa perang di Yunani menggantikan dewa Ares. Kratos pun merasa ia tidak mempunyai hutang atau perlu membalas budi dewa Athena, karena ia pun tidak meminta dirinya untuk dijadikan seorang dewa. Akhirnya, Kratos pun turun ke bumi untuk membantu pasukan Sparta. Kratos pun ikut membantu peperangan bersama pasukan Sparta, dan pastinya dengan menggunakan kekuatan dewa perangnya. Tiba-tiba ia melihat seekor elang yang ia sangka bahwa elang tersebut adalah jelmaan dari dewa Athena. Elang tersebut menghampiri Kratos, dan secara mengejutkan Kratos merasakan bahwa kekuatan dewa dari dalam tubuhnya itu secara perlahan menghilang. Lalu elang tersebut pun menghidupkan patung raksasa Helios yang dinamakan Colossus of Rhodes dan menginstruksikan patung tersebut untuk membunuh Kratos. Pertarungan antara Kratos dan patung Colossus of Rhodes ini pun terjadi. Tiba-tiba, dewa tertinggi di Olympus, yaitu Dewa Zeus, menawarkan Kratos sebuah pedang yang dinamakan Blade of Olympus, di mana pedang itu adalah pedang yang digunakan oleh Dewa Zeus pada saat terjadinya peperangan besar yang dinamakan The Great War, yaitu peperangan antara Dewa Olympus dan para Titans. Tetapi, Dewa Zeus memberikan satu syarat kepada Kratos, bahwa ia harus merelakan seluruh kekuatan dewanya setelah ia berhasil mengalahkan patung Colossus of Rhodes. Kratos pun menerima tawaran tersebut, dan ia pun bertarung untuk mengalahkan patung Colossus of Rhodes. Di tengah pertarungannya, Blade of Olympus yang dipegang oleh Kratos terlempar, dan ia tertimpa oleh salah satu bagian dari patung Colossus of Rhodes tersebut, yang membuatnya terluka parah dan tidak berdaya. Menyadari hal itu, Kratos pun secara perlahan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil kembali Blade of Olympus agar bisa mengalahkan patung Colossus of Rhodes. Sesampainya ia di tempat terjatuhnya Blade of Olympus tersebut, tiba-tiba ia pun disadari bahwa ternyata elang yang menghidupkan patung tersebut dan menghilangkan kekuatan Kratos itu adalah Dewa Zeus itu sendiri. Dewa Zeus pun mengambil pedang tersebut dan membunuh Kratos dengan cara menusukkan pedang tersebut ke dada Kratos, karena ia merasa Kratos sudah terlalu keterlaluan untuk tidak mematuhi perintah dan keputusan para dewa-dewa Olympus lainnya. Setelah itu, Kratos pun dikirim ke alam baka atau yang biasa disebut sebagai Underworld. Tiba-tiba, ia pun diselamatkan oleh seorang makhluk yang bernama Gaia, yaitu salah satu Titans yang disebut sebagai The Mother of Titans, yang memberikan sebuah penawaran kepada Kratos. Gaia pun menceritakan kisah tentang Dewa Zeus dan Titan Kronos, yang sebenarnya ternyata adalah ayah dari Dewa Zeus, di mana diceritakan bahwa Kronos telah diramalkan untuk mempunyai seorang anak yang suatu saat akan melawannya dan merebut tahtanya sebagai penguasa dunia pada saat itu. Takut akan hal itu, Kronos pun berusaha untuk membunuh satu persatu dari anaknya, termasuk Dewa Zeus. Akan tetapi, ibu dari Zeus, yaitu Rhea, berhasil menyelamatkan Zeus dan anak-anak lainnya dengan cara menaruhnya di sebuah pulau bersama Gaia, The Mother of Titans, dan juga bersama nenek dari Zeus. Zeus pun besar bersama Gaia dan neneknya, dan mempelajari bahwa ia harus membalaskan dendam kepada ayahnya yang berencana untuk membunuhnya dan saudara-saudara lainnya.
Akhirnya, sebuah perang luar biasa pun terjadi yang sudah sempat disebut-sebut sebelumnya, yaitu The Great War, peperangan antara Titan Kronos dan Dewa Zeus bersama pasukan mereka. Dewa Zeus pun berhasil memenangkan peperangan tersebut dan mengalahkan Titan Kronos. Dewa Zeus pun membuang sebagian Titans ke sebuah tempat terdalam di Underworld, yaitu yang dinamakan Tartarus. Setelah peperangan itu, nasib para Titans lainnya pun tak kunjung membaik. Salah satunya adalah Kronos yang juga dikutuk oleh Dewa Zeus untuk berada di sebuah gurun yang dinamakan The Desert of Lost Souls. Gaia, yang juga adalah bagian dari Titans, akhirnya membantu Kratos untuk keluar dari Underworld agar Kratos bisa membalaskan dendam mereka untuk membunuh Dewa Zeus. Gaia menginstruksikan Kratos untuk mengalahkan beberapa makhluk yang dinamakan Sisters of Fate, di mana Sisters of Fate ini adalah beberapa makhluk yang ditugaskan untuk menjaga takdir yang sedang berjalan di dunia ini. Kratos diarahkan ke sana untuk bisa mengubah takdirnya pada saat ia dibunuh oleh Zeus dan membalikan keadaan agar Kratos dapat membunuh Zeus. Kratos akhirnya diberikan sebuah kuda magis oleh Gaia untuk membantu perjalanannya menemukan Sisters of Fate, di mana kuda magis ini mungkin menjadi salah satu objek yang paling dikenal dari mitologi Yunani, yaitu kuda yang dinamakan Pegasus. Di perjalanannya, Kratos bertemu dengan makhluk-makhluk yang berusaha untuk menghalangi perjalanannya, di mana dalam salah satu peperangannya, kuda magis yang digunakan oleh Kratos pun harus menjadi korban. Akhirnya, Kratos pun berhasil menemukan salah satu Sisters of Fate, yaitu yang bernama Lachesis. Ia pun berusaha mengalahkannya dan berhasil, sesaat sebelum salah satu Sisters of Fate lainnya, yang bernama Atropos, datang untuk membantu Lachesis. Atropos berusaha menggunakan kekuatannya untuk membunuh Kratos dengan cara mempermainkan takdir, di mana ia berusaha menghilangkan The Blade of the Gods, sebuah senjata yang dipakai Kratos pada saat ia mengalahkan Dewa Ares beberapa waktu silam. Cerita tentang Kratos mengalahkan Dewa Ares pada masa ini diceritakan di God of War 1, yang bisa kalian lihat dengan cara mengklik featured videos yang muncul di bagian kanan atas video ini sekarang. Pada akhirnya, Kratos pun berhasil menggagalkan usaha mempermainkan takdir dari Atropos dan berhasil mengalahkan Atropos dan juga Lachesis. Setelah mengalahkan dua dari Sisters of Fate, Kratos pun menuju ke Sisters of Fate yang terakhir, yaitu yang bernama Clotho. Clotho berada di sebuah tempat yang dinamakan Loom of Fate. Kratos pun berusaha mengalahkan Clotho dan pada akhirnya ia pun menang di pertarungan tersebut. Kratos pun akhirnya mempunyai kekuatan untuk menuliskan dan mengubah takdirnya sendiri untuk membunuh Zeus. Ia pun kembali ke waktu yang seharusnya momen di mana Zeus membunuh Kratos, dan Kratos pun mengubah takdirnya dengan cara bertarung dengan Zeus dan menusukkan Blade of Olympus ke dalam dada Dewa Zeus. Di ujung kematian Dewa Zeus, Dewa Athena datang dan mencoba menyelamatkan Dewa Zeus. Dewa Athena pun berhasil membawa Zeus dan berkata kepada Dewa Olympus lainnya bahwa Kratos sudah memulai peperangan oleh para Dewa Olympus. Tetapi, Kratos pun tidak tinggal diam dan mengejar Dewa Zeus dan Dewa Athena untuk memastikan bahwa Dewa Zeus terbunuh. Tiba-tiba, pada saat Kratos ingin membunuh Dewa Zeus, ternyata Athena mengorbankan dirinya dan akhirnya ialah yang terbunuh oleh Kratos, yang juga menyebabkan Dewa Zeus akhirnya berhasil selamat. Kratos pun tidak menyangka akan hal tersebut, dan ia pun menanyakan kepada Dewa Athena kenapa ia harus mengorbankan dirinya untuk Dewa Zeus. Di sini, Athena pun menjelaskan bahwa ada sebuah kutukan di dalam darah Dewa Zeus, di mana anak dari garis keturunannya akan membunuh ayahnya sendiri, sama seperti apa yang ia lakukan kepada Titan Kronos, dan juga yang Titan Kronos lakukan kepada ayahnya, yaitu Uranus. Yang akhirnya juga mengungkapkan bahwa sebenarnya Kratos adalah anak dari Dewa Zeus. Dewa Athena pun memberi pesan kepada Kratos untuk merelakan dendamnya agar kutukan tersebut dapat dipatahkan. Dewa Athena pun mati di tangan Kratos sebelum memberikan pesan terakhir kepadanya untuk bersiap, karena dewa-dewa Olympus pasti akan mendukung Zeus dan berusaha membunuh Kratos. Mendengar cerita tersebut, Kratos pun terkejut dan tidak menyangka, karena selama hidupnya ia menganggap bahwa ia tidak mempunyai seorang ayah. Ia pun berjanji untuk membunuh Dewa Zeus dan membunuh para dewa lainnya yang menghalangi perjalanannya. Tiba-tiba, suara dari Gaia pun terdengar oleh Kratos, dan Gaia mengingatkan Kratos bahwa ia masih memiliki kekuatan untuk menulis ulang takdir, yang juga ternyata bisa mengubah takdir dari dunia ini. Salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di The Great War. Kratos pun kembali ke Loom of Fate, yang akhirnya membawanya ke sebuah masa di mana perang besar terjadi antara Dewa Olympus dan para Titans. Ia pun berhasil mengubah hasil peperangan tersebut, dan pada saat kembali ke waktu sekarang, Kratos sedang bersama para Titans untuk menuju Olympus, dan berkata kepada Zeus bahwa ia akan datang kepadanya dan akan menghancurkan Olympus dan para dewa lainnya sekarang juga.
Scene ini pun mengakhiri kisah dari God of War 2 yang juga akan menjadi awal lanjutan dari kisah series God of War selanjutnya, yaitu God of War 3. Nah, God of War 3 ini bakal gue ceritain di episode selanjutnya, dimana God of War 3 ini akan bercerita tentang lanjutan kisah seorang pemimpin pasukan Sparta yang bernama Kratos dan perjalanannya dalam membalaskan dendamnya kepada Dewa Zeus dan para dewa di Olympus.